Shalom, shalom soteria, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bejana. Puji Tuhan, semua karena anugerahnya ya. Masih diberkenan melayani dan orang kata lewat YouTube. Ya, nggak apa-apa saudara-saudara. Ya, puji Tuhan karena YouTube ini juga dipakai ya untuk sarana memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, saudara. Puji Tuhan, saudara. Pada hari ini saya akan menyampaikan ya, firman ini yang saya sampaikan itu ya bagaikan pedang bermata dua, melebihi itu tajamnya, saudara. Sebelum sampai kepada saudara, tentunya sudah sampai kepada saya dulu. Ya, kita belajar terus untuk supaya kita ini benar-benar hidup yang dikehendaki Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya mau menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanan saya ini ya, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, saya arahnya terus, saudara. Roh Kudus itu selalu memperkuat kita. Ya, Roh Tuhan, Roh Allah. Ya, kita sudah masuk bulan Mei kan, ini Mei kedua, saudara-saudara. Ya, tidak berapa lama lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Ya, lalu setelah itu Pentakosta, saudara. Roh Kudus dicurahkan ya. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan khotbah saya ya. Dan saya masih tetap memakai tema besar saya, firman, doa, dan pengurapan. Ya, khotbah saya pada hari ini saya beri tema waspada terhadap roh iri hati. Ya, saya katakan roh iri hati. Kita harus waspada terus-menerus tanpa henti sepanjang kita masih ada dalam dunia ini. Hati-hati, saudara-saudara, ya, dengan yang namanya roh iri hati. Kenapa saya katakan roh? Kalau roh itu mengikat. Dari mana ini, saudara? Ya, saudara kalau menyelidiki firman Tuhan ini ya, di Alkitab ini, ya, iblis, ya, salah satu sifatnya itu iri hati, saudara. Dengki, panasan, ya, iri hati. Ya, di samping dia juga angkuh, sombong, jumawa. Ya, kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga dia memberontak, saudara. Iri hati, saudara. Maka saya sebut roh. Kalau dada iblisnya itu roh mengikat, saudara. Meskipun juga daging ini juga ya dapat iri hati. Tapi saya katakan ini lebih berbahaya. Roh dari iblis, yaitu roh-roh jahatnya itu, saudara, di udara. Masuk dalam dunia, roh dunia. Ini salah satunya adalah waspada terhadap roh iri hati. Pikir, saudara, saya pikir, saudara mikir ya. Loh, saudara-saudara, saya mau baca ayatnya, saudara. Ya, iri hati ini akibat dari karena salah satu ya berhasil. Ya, ada orang berhasil. Ya, iri hati itu dapat di mana-mana loh, saudara. Dapat terjadi ya kalau roh itu mengikat. Itu ada orang yang berhasil, lalu yang tidak atau kurang berhasil ini iri hati kepada yang berhasil. Dan ada roh iri hati ini mempunyai sifat yang jahat sekali. Ingin menghabisi, saudara. Membunuh. Ya, membunuh. Bisa membunuh betul-betul, bisa membunuh karakter seseorang. Membunuh. Apa, saudara, itu bisa terjadi loh, saudara. Ya, satu di dalam pelayanan ada, bisa. Gereja, layanan. Oh, saya melayani, saudara. Dan saya juga mengerti itu, saudara-saudara ya.
melayani, pelayanan si A berhasil, pelayanan si B tidak berhasil, si B lalu iri hati dengki kepada si A. Itu bisa. Nanti kita lihat saudara, berdasarkan firman Tuhan, hati-hati saudara-saudara. Bisa di tengah-tengah pekerjaan sekuler, pekerjaan jasmani sekuler, saudara-saudara, ya. Macam-macam di dalam keluarga, antara saudara dengan saudara. Wah, macam-macam itu saudara, dengan siapa saja, dengan karena apa saja. Bisa menimbulkan iri hati kalau sudah ada rohnya mengikat. Harus dilepaskan. Kuasa Roh Kudus ini. Makanya kita butuh Roh Kudus terus supaya dimampukan saudara. Supaya kita ini, kita punya talenta, punya karunia masing-masing. Yaudah itu aja ditekuni saudara-saudara, kita tidak perlu iri hati. Ya, ini kalau dalam pelayanan ya, tidak perlu iri hati kepada yang lain kalau mereka berhasil. Kita bersyukur, kita tekuni, kita berusaha untuk supaya kita juga dapat berhasil apa talenta karunia kita. Sungguh-sungguh bekerja ya begitu dalam pekerjaan. Ya, kita sungguh-sungguh bekerja, jangan iri hati kepada yang lain. Mereka sungguh-sungguh giat bekerja, ya, imannya juga kuat. Nah ini saudara, antara saudara dan saudara macam-macam saudara. Hati-hati, roh iri hati itu menghancurkan, jahat. Ya, ini saudara-saudara. Nah, temanya itu, ya seperti itu, saya waspada terhadap roh iri hati. Kita baca saudara-saudara ya, di dalam Injil Matius. Kita baca dulu di sini, Injil Matius pasal 12, kita baca ayat 22 ya sampai 24. Demikian. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Ya. Orang itu buta dan bisu. Kerasukan setan membuat orang itu buta dan bisu. Ini ya saudara. Ya, penyakit, salah satu penyakit itu iblis membawa ini buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Nah, ya, Yesus menyembuhkan. Ada keberhasilan saudara, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Haleluya. Ada kuasa, ada mujizat terjadi saudara-saudara. Terus lanjutnya, maka takjublah sekalian orang banyak itu. Ya, banyak orang takjub ya mengetahui keadaan itu. Katanya, ya ini agaknya anak Daud. Ya. Lalu ya 24 begini saudara-saudara. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Loh saudara-saudara, loh ini loh seperti ini. Orang Farisi ya lalu menfitnah, menuduh seperti itu ya. Dengan apa kata-kata Beelzebul, yaitu penghulu setan, ya, ia mengusir setan. Loh itu kan karena mereka tidak ada keberhasilan apa-apa, saudara. Banyak orang, wah itu mujizat terjadi. Nah, ini kan seringkali terjadi, saudara. Ini iri hati orang Farisi. Ya kalau sudah membaca Injil yang lain, ya di dalam Injil Markus, Lukas dikatakan di sana juga. Bukan orang kafir, oleh ahli Taurat juga. Ya, demikian juga orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang yang belum percaya juga, saudara pada waktu itu iri hati, sehingga mereka itu ya seperti ini mengatakan yang tidak-tidak. Hati-hati saudara. Loh, jangan bilang lalu kalau ada mujizat kita melayani, ada mujizat lalu orang mengatakan, loh iblis juga bisa begitu. Lah itu kan pada iri hati. Itu tak ada. Mungkin mereka ingin menjelaskan sesuatu tapi sedikit atau banyak, tapi ada iri hati. Kenapa saya tidak bisa? Kok dia bisa? Siapa dia? Dia bukan apa-apa. Katakan Yesus orang Nazaret, anak dari tukang kayu. Mana bisa seperti itu? Pasti ada sesuatu. Tadi katakan Beelzebul, penghulu setan. Ini juga kita harus hati-hati. Ini iri hati. Saudara kalau mendidik firman Tuhan ini, mulai dari perjanjian lama banyak saudara. Coba lihat dari pertama, Kain dan Habil. Itu saudara dengan saudara.
Habil persembahannya diterima Tuhan, Kain tidak, iri hati, dengki, panasan saudara-saudara. Oh, Habil berhasil. Mungkin dalam pelayanan berhasil, dalam pekerjaannya berhasil. Apa saudara-saudara? Ada yang iri hati, saudaranya sendiri. Ada lalu, saya katakan itu ada rohnya saudara. Lalu mulai nafsu untuk membunuh, menghabisi, dan Habil dihabisi benar sama Kain. Hati-hati, iri hati, ada rohnya, mengikat. Terus apa lagi saudara-saudara selain Kain Habil? Yusuf dengan saudara-saudaranya itu juga sama, saudara, hati-hati. Yusuf ya, di tengah-tengah keluarganya dia dikasih oleh ayahnya Yakub. Karena mungkin tindak tanduk kelakuannya baik, halus, segala macam begitu. Iri saudara-saudaranya. Saudara. Dan dikatakan juga dia hampir membunuh loh, saudara. Loh ini loh, saudara. Waspada terhadap. Jangan iri hati kepada orang yang berhasil. Bahkan firman Tuhan mengatakan iri hati, dengki kepada orang fasik. Itu bahaya, itu roh mengikat, itu jahat. Lupa saudara-saudara, mereka cerita tentang dosa-dosa, ini lupa, ada semacam ini, ya, ada, 100% ada, baik di tengah-tengah pelayanan gereja di mana saja berada, maupun di tengah-tengah kehidupan sekuler, pekerjaan, dan lain sebagainya, ya, dalam kehidupan, dalam dunia ini. Ya, ini saudara-saudara. Ada lagi. Ingat Saul dan Daud loh. Ya, oh itu ada nafsu membunuh loh. Ya, Saul nafsu membunuh. Dan saudara-saudara, saya mau baca satu ayat. Berhati-hatilah. Saya sendiri yang juga sudah melayani, ya dulu sudah onsite juga, sekarang saya lewat YouTube, tapi juga ini masih harus perhatikan baik-baik. Kita lihat saudara-saudara. Di dalam Filipi 1 ayat 15 itu begini. Ya. Filipi pasal 1 ayat 15. Filipi, ya, surat Filipi pasal 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus. Ya, ada orang yang memberitakan Kristus, ada yang melayani, ya, menyampaikan firman, menyampaikan Injil Tuhan. Karena dengki. Loh, aneh kan saudara? Dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Oh, haleluya. Ada baik saudara, ada yang dengki, ada yang baik. Ini terjadi bukan zaman sekarang aja, tapi zamannya waktu itu, zamannya Rasul Paulus dengan lingkungannya, sampai Rasul Paulus masuk penjara. Saudara, hati-hati, waspada terhadap roh iri hati. Ya, tadi sudah saya sampaikan Kain dan Habil, saya selidiki. Ya, Yusuf dan saudara-saudaranya, Saul dan Daud, Raja Saul dan Daud pada waktu itu. Dan bahkan sampai sekarang loh saudara. Hati-hati kalau kita menyampaikan khotbah firman Tuhan. Silakan saudara khotbah sesuai dengan firman Tuhan. Itu ada, itu firman Tuhan. Tapi hati Tuhan melihat hatimu. Apa yang kau sampaikan dengan maksud apa? Dengki, perselisihan, tidak berhasil, ke orang itu berhasil, begitu. Oh, hati-hati saudara, waspada terhadap bahaya ini, roh iri hati. Itu menghancurkan dirinya sendiri. Lihat saja. Di firman Tuhan ini saudara. Oh saudara, mari kita berhati-hati. Kalau ada yang berhasil, kita mengucap syukur. Kita harus juga dapat berhasil lewat talenta dan karunia kita. Kita melayani sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, tidak bisa hanya begini saja, duduk di belakang meja. Oh saudara-saudara, udah banyak cerita lah. Juga dalam pekerjaan sekuler, kalau ada yang berhasil, ya jangan iri hati.
Bekerjalah lebih sungguh-sungguh kalau dia bisa ini, bisa itu. Karena dia berhasil, karena dia bekerja. Saudara-saudara, mari kita lakukan sesuai dengan firman-Nya, tuntunannya. Waspada terhadap roh iri hati bukan untuk saudara saja, tapi juga untuk saya. Hati-hati. Biarlah kalau yang berhasillah kita syukuri, saudara. Ya, kita juga mau sungguh-sungguh, ya, mau melayani sungguh-sungguh, mau bekerja sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan jujur. Ayo, buka sekarang hati, pikiran, dan perasaanmu, termasuk saya. Adakah itu roh iri hati? Kalau ada, perlu dilepaskan. Itu jahat. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi ini lihat di dalam firman Tuhan, banyak memakai banyak cara. Sampai Tuhan Yesus memang semua Allah sudah punya rencana sampai di kayu salib. Menderita. Itu akibat dari iri hati, dengki, panasan, saudara. Orang mudah panasan. Saya lebih pandai daripada dia. Saya lebih bisa daripada dia. Kok dia bisa begitu, saya belum bisa. Ini hati-hati, saudara. Ini lalu timbullah hati yang panas. Ya, seperti Saul, saudara-saudaranya Yusuf, seperti Kain. Hatinya panas. Kenapa dia tidak bisa berhasil seperti itu? Kalau dia bisa. Nah ini saudara, karena ada juga termasuk karena kesombongan kita. Karena merasa kita lebih pandai dari dia. Lebih bisa daripada dia. Ini hati-hati, saya kata selalu hati-hati, ini menghancurkan sendiri. Jangan lupa hal ini. Bukan hanya sombong saja, tapi roh iri hati ini juga diwaspadai, itu dari iblis. Penyakitnya dari iblis. Ya, sampai dia mau memberontak karena dia sombong, dia iri hati, dia diusir dari surga. Dulunya ada penghulu malaikat. Ya, Lucifer. Tapi karena dia begitu dengan Allah. Ya, yang diciptakan ingin melebihi yang menciptakan, tidak bisa dong. Allah Maha Besar, Sang Pencipta langit dan bumi. Oh, dia mau mencoba-coba melampaui itu, saudara. Dia diusir masuk dalam dunia ini, dan terjadilah seperti yang sekarang ini, saudara. Ya, dalam firman Tuhan, dan saat sekarang pun juga terjadi, masih terjadi. Mari, kalau kita ingin berhasil, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Mohon, ini penting. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kalau yang pandai terus terang, seperti Rasul Paulus ditawan, ditaklukkan kepada dia. Sehingga kepandaiannya, dia katakan tidak ada apa-apanya ketika Roh Kudus diterima. Ini saudara, demikian yang bekerja. Mohon Roh Kudus dimampukan, diberikan hikmat, kekuatan, ya, ada keluar inspirasinya, Roh Kudus di dalam diri kita. Kita bisa mengerjakan pekerjaan kita, dan kita karena disertai Roh Kudus, pekerjaan pelayanan kita dibuatnya berhasil. Jangan iri kepada orang yang berhasil. Sekali lagi saya katakan, kita mau benar-benar sungguh mau melakukan, ya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita turuti pimpinan daripada Roh Kudus. Saudara perlu pengurapan. Iri hati membuat orang bisa sakit, saudara. Jantungan deg 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 deg. Seperti itu, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan iri hati, ya. Pakai. Saya menggunakan sarana minyak, saudara. Oke, sekarang ini ada yang mempunyai pikiran-pikiran yang seperti itu. Kita mau lepaskan itu oleh Roh Tuhan. Kita dimampukan untuk kita dibuatnya berhasil. Karena bersama dengan Dia. Bukan karena kepandaianku. Karena saya bisa. Oh, hati-hati, saudara-saudara. Di sana itu mengintip itu iblis. Ya, ini mari kita, ya, pakai
Ya, kalau ada minyak yang belum dikuduskan sekarang dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu yang belum dikuduskan, saya kuduskan dari tempat ini, supaya Roh Kudus bekerja. Haleluya, akan mendatangkan kebaikan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa ya. Mari, dalam nama Tuhan Yesus urapkan dulu apa kebutuhanmu. Ya, iri hati bisa membuat orang sakit, merana sakitnya. Oh, sakit dalam, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada roh iri hati di antara kita, saya alirkan kuasa Roh Kudus. Berhamba dulu, jauhkan roh iri hati. Sekarang kamu hembuskan Roh Kudus kepada kalian yang punya iri hati, dengki, suka panas hati. Keluar itu, roh iri hati itu. Dan engkau akan menikmati hadiratnya. Dan engkau bersama dia, engkau akan dibuat berhasil. Baik dalam pelayananmu di gereja, baik dalam pekerjaanmu, dalam pekerjaan sekular dan segala macam hal. Roh Kudus bekerja akan mendatangkan keberhasilan. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus akan bekerja, menjamahmu, melawatmu, bahkan dalam kehidupan keluargamu, di tengah-tengah keluarga ada saudara, ada suami istri, ada menantu mertua, dan segala macam, handai tolan macam, semuanya. Biarlah bersama Roh Kudus ada urapannya terus-menerus. Engkau akan dibuat berhasil pekerjaanmu, rumah tanggamu dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendidikanmu, sekolahmu dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan dibuat berhasil. Engkau akan dilawat, dijamah. Roh yang mengikat apa saja itu dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja atasmu, bekerja atasku. Terus ingat, bukan kita menjelang Pentakosta ini saja mengingat Roh Kudus, tapi terus menerus, karena Roh Kudus sekarang itu sebagai parakletos kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, kebaikan kemurahan-Mu, Engkau itu berdaulat. Haleluya, puji Tuhan. Alirkan Roh Kudus terus menerus dalam kehidupan kita, baik kita yang sedang dalam pelayanan gereja, pelayanan apapun saja, apa saja, maupun dalam pekerjaannya sekuler. Tuhan Roh Kudus yang akan menyertai, membuat kita bersyukur atas diri kita ini. Kita mau sungguh lebih giat, melayani sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, maka bersama dengan Tuhan Roh Kudus itu kita akan dibuatnya berhasil, karena penyertaannya luar biasa. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hormat kemuliaannya bagi namamu, Tuhan yang menyertai dan memberkati seluruh kegiatan acara kami, dan dijauhkan dari roh ini, yaitu roh iri hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyertai dan memberkati kami semua ini. Haleluya, amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali Rabu yang datang. Amin.